Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen-dosen, guru-guru saya, juga para mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang alhamdulillah kita bisa sholat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, yang sedang direhab. Mudah-mudahan tambah keren nih masjid ini, kelihatannya akan lantai 4 nih kayaknya. Kita tentu bersyukur pada Allah dan sholawat dan salam tetap mudah-mudahan tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting berkaitan dengan hari ini. Ya, sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan hari ini, kalau tidak salah tanggal 24 Muharram. Artinya 1 minggu ke depan kita akan meninggalkan bulan pertama di tahun baru ini, yaitu 1443. Berarti akan memasuki bulan kedua yang dikenal dengan bulan Shofar. Bulan pertama Muharram, kemudian Shofar. Shofar ini artinya kosong ya. Kenapa kosong? Katanya pada waktu itu orang-orang Arab kalau pada bulan Shofar rumahnya kosong. Pada kemana mereka? Pada perang. Karena memang hobi mereka perang. Memang karakternya begitu, senang pada perang. Tapi saya tidak mau bicara tentang masalah itu. Yang saya ingin sampaikan adalah kalau bulan Safar itu ada satu peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijrah. Bulan Safar tahun 37 Hijrah. Tahun Masehinya sekitar 657. Jadi Hijrahnya 37, Masehinya 657 pada bulan Safar. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa Perang Siffin. Peristiwa Perang Siffin. Perang yang dampaknya sampai sekarang masih terasa. Apa itu Perang Siffin? Perang antar sesama muslim. Walaupun sebelum Perang Siffin, 1 tahun sebelumnya, yakni tahun 36 Hijrah, yakni tahun 656, itu sudah ada perang sesama muslim juga, yaitu perang Jamal. Tapi saya melihat perang Siffin ini dampaknya sangat dahsyat sampai hari ini, di mana banyak sekali korban. Memang dalam riwayat sejarah kita umat Islam, setelah Rasulullah SAW meninggal, memang kita umat Islam banyak terjadi gontok-gontokan satu sama lain. Namun sampai zaman Ali bin Abi Thalib itu gontok-gontokannya masih bisa dikendalikan, masih bisa, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan. Tetapi ketika perang itu, zaman Ali itu kan, karena Ali itu meninggal tahun 660, tahun Masehinya, Hijriahnya tahun 40. Sedang tadi perang Siffin tahun 37. Nah, setelah terjadi perang itulah
umat Islam terus-menerus mengalami peristiwa-peristiwa yang tragis. Karena di tahun itu banyak sekali sahabat meninggal, termasuk Ammar bin Yasir itu meninggal, seorang sahabat yang awal, ya, muhajirin awal. Kemudian nanti di tahun 660 Ali sendiri meninggal, dibunuh. Kemudian tahun 10 tahun kemudian 670-an anak Ali bin Abi Thalib namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib terbunuh juga, dibunuh oleh orang Islam. Kemudian kurang lebih 11 tahun kemudian tahun 681 itu yang dikenal dengan peristiwa Karbala. 681 tanggal 10 bulan Muharram tahun Masehnya 681 Husain dibunuh, adiknya Hasan dipenggal, dipisahkan kepalanya dengan badannya. Kemudian nanti tahun 692, jadi itu hampir 10 tahun terjadi peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh muslim terbunuh. 692 cucunya Abu Bakar, Abdullah bin Zubair, dibunuh dengan cara disalib oleh orang Islam juga, oleh orang Islam, pasukan dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dan seterusnya sampai hari ini umat Islam selalu bertikai satu sama lain hingga kita sekarang ini. Apa maksud saya menyampaikan berita ini? Ini agar kita mengingat bahwa kita ini harus menghindari pertikaian-pertikaian seperti itu, menghindari perpecahan-perpecahan seperti itu. Caranya bagaimana? Satu-satunya cara adalah kita harus menghargai orang lain, harus tawadhu, harus jangan memutlakan kebenaran diri kita untuk orang lain. Kalau untuk diri kita sendiri bolehlah, karena kita dalam beragama memang harus yakin bahwa apa yang kita jalankan ini benar. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan sampai memutlakkan. Asas inilah, berdasarkan fakta-fakta inilah, maka saya memahami kenapa di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu menerima mazhab-mazhab. Sebagaimana kita tahu di dalam agama kita ini ada istilah syariah, ada istilah akidah, dan ada istilah tasawuf. Ini tiap bagian-bagian ini di dalam ahli sunnah wal jamaah itu menerima mazhab-mazhab. Karena apa? Karena agar terhindar dari perpecahan, peperangan seperti tadi. Kita tahu di dalam akidah itu ada mazhab seperti Maturidiyah, Asy'ariyah, ada Tohawiyah, kemudian yang lain-lain. Itu ahli sunnah wal jamaah menerima, mengakui itu. Tidak merasa inilah paling benar, yang lain salah. Tidak. Sebab ketika sudah mengatakan seperti itu, maka akan muncul perpecahan. Tapi ketika masih berbeda-beda mazhab, hanya bisa bersatu, itu masih ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu boleh, karena memang manusia pasti akan muncul perbedaan-perbedaan. Tetapi jangan sampai dari ikhtilaf menjadi iftiraq, yang menjadi peperangan itu. Di dalam akidah ada mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Tohawiyah, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam syariah, ya, dalam fikih, ya, kita pun mengenal beberapa mazhab. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab kita pada umumnya orang Islam Indonesia. Kemudian juga ada mazhab Hambali, kemudian ada mazhab yang lain. Itu dalam ahli sunnah wal jamaah diterima itu. Karena kalau kita tidak mengakomodir perbedaan-perbedaan itu, maka akan terjadi perpecahan-perpecahan seperti dulu. Demikian juga dalam tasawuf, kita mengenal banyak sekali torikot-torikot. Ada torikot Syadziliyah, torikot Qadiriyah, torikot macam-macam. Ini dalam tasawuf. Jadi
di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah ini itu muncul perbedaan-perbedaan mazhab, itu kita terima dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita bisa bersatu, tidak terjadi peperangan sebagaimana yang dulu kakek nenek kita, yang mana dulu terjadi peperangan ketika itu mereka dalam keadaan generasi awal, perang Siffin, perang Jamal, perang zaman Abdullah bin Zubair itu kan terjadi pada zaman awal, pada zaman salaf, pada zaman ulama salaf, abad 300 Masehi, sebelum 300 Masehi itu terjadi. Tetapi kenapa mereka berperang? Kita harus berpikirnya begini, pada zaman mereka saja yang banyak ulama-ulama, banyak sahabat-sahabat Nabi yang dibimbing oleh Nabi langsung, mereka bisa perang kalau tidak mendahulukan saling menghormati. Apalagi kalau zaman kita ini yang pengetahuannya juga pas-pasan, imannya juga pas-pasan. Kalau kita tidak menghargai perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu, kebayang Islam ini bisa lenyap di muka bumi. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menyadarkan kita untuk bisa menghormati kepada kelompok lain atau paham lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.